Hai Pips, ini sebenarnya aku agak bingung dikit karena kita ini ada kolaborasi antara Setia Radio sama Dilan Fest. Nah kita datengin narasumber yang hebat banget buat acara nanti. Amin. Oke, pertama-tama kenalin aku Upit dari Setia Radio. Di sini aku bakal jadi host ya, bantuin Dilan Fest nih nanya-nanya ke kak siapa nih yang udah di pinggir aku ya. Pasti kan banyak tuh di flyer apa yang udah lihat-lihat flyer Oh iya kan. bener, udah ada Siapa ya. nih gitu kan. Anak muda nggak jelas gitu. Enggak dong, ini anak makanya diundang berarti anak muda yang menginspirasi gitu ya. Amin, amin, amin. Oke, ini boleh kenalin diri sendiri aja, Oke, karena kan tak kenal sama kata sayang, nah siap. kalian biar sayang nih sama narasumbernya, kenalan dulu. Amin. Aku semuanya perkenalkan, nama aku Raden Rakabul Kamal Syafaat. Aku lahir di Bandung 6 Maret 2003. Sekarang jadi mahasiswa di salah satu kampus di Bandung. Semester 3 ya, jadi jurusan bisnis. Jadi masih muda banget. Jadi anggap aja ade gitu. Kayak ade Iya, lah, maba gitu kan. Jadi usia muda tuh ya jalanin aja gitu kan. Jadi iya aku bener masih muda banget. juga walaupun teman-teman aku di bisnis sudah pada tua dan lain-lain, ya bisa-bisa aja toh gitu kan. Nah ini keren banget nih, seru banget. Amin, Karena aku amin. tadi cukup kaget. Pertamanya kan, oh nanti wawancara narasumber nih, narasumbernya entrepreneur gitu ya, dia Amin. punya beberapa bisnis yang nanti kita spill juga. Oke. Nah, terus pas ketemu, aku tanya-tanya kuliah di mana, masih kuliah juga, kuliah apa, jurusan bisnis, kita sama nih, bisnis. Pas Betul. tanya semester berapa, semester 3. Oh, hebat banget ya guys, aku yang semester akhir ini merasa tertampar ya. Ini Raka hebat banget ya. Nah, Amin. ngomongin soal entrepreneur, kalau nanya kesibukannya apa, Waduh. udah tahu ya jawabannya pasti berbisnis, tapi boleh spill nggak nih, kira-kira ngapain Oh, aja, terus gimana di bisnisnya. kalau kesibukan sih gini sih ceritanya. Aku tuh awalnya dari SD kan. Mm-mm. Dari SD startup bisnis. Terus dari awal tuh jualan baju musim ibu-ibu gitu. Jadi di depan rumah tuh ada kayak toko baju musim gitu. Terus kayak dulu kan nggak ada FYP, nggak ada apa dan nggak ada teori bisnis apa apa. Itu mah insting kenapa si toko ini tuh nggak laku-laku gitu. Akhirnya dari situ udahlah aku harus jualan nih supaya laku gitu. Nah dari situ laku. Singkat ceritanya aku bawa ke sekolah. Bingung cara nawarinnya gimana antara mau nawarin ke teman-teman atau mau nawarin ke guru. Kalau teman-teman uang jajannya cuma 20.000, kalau ke guru kan mereka punya duit tapi gengsi gitu. Akhirnya nemu satu cara, pura-pura jatuh depan gurunya. Pura-pura jatuh. Kalau anak SMA kan ditanya kan kenapa Raka, diketawain gitu. Kalau anak SD ditanya gitu. Nah dari situ pulang-pulang bawa 2.300.000. Jadi dari Wow. situ, oh ini ternyata duitnya gitu kan. Kalau kalau tahu 2.300.000 segede itu mungkin udah beli Hot Wheels satu Indomaret gitu, kelas 3 SD gitu kan. Tapi karena belum tahu, akhirnya ya jalanin dan di situ belajar tentang konstruksi berpikir tentang manajemen. Jadi kayak ibu ini beli ukuran ini, warna ini, tipe ini, akhirnya di situ konstruksi berpikir tentang manajemennya kebangun dan akhirnya berjalan terus sampai sekarang gitu. Nah, kesibukan sekarangnya Wow. paling jalanin bisnis-bisnis beberapa, terus kayak aku tuh nggak mau ya kayak dikenal sebagai Rakatnya punya apa sih, Rakatnya kayak kalau panitia aja nih, aku Mhm. fun fact juga banyak, Kak Raka tuh bisnisnya apa dan lain-lain, ya aku juga nggak mau jawab juga karena males juga, karena yang penting anggap aja aku tuh sama kayak teman-teman tuh gitu, nggak ada bedanya gitu. Nah itu sih gitu. Jadi kalau kesibukan tuh ya jalanin bisnis, terus startup, terus apa beberapa intellectual property dan lain-lain. Maksudnya ya mahasiswa juga gitu kan, gitu harus harus fokus kuliah dan lain-lain gitu. Nah, ini keren banget ya. Jadi memang jiwa bisnisnya datang dari SD, Amin. guys. Dari SD ya. Terus sekarang ngelanjutin lagi kuliah bisnis. Iya, Kuliah sambil bisnis. Itu sih setuju. sebenarnya Dan yang makanya salah satu privilege juga sesuatu yang ketika udah punya bisnis, ketika masuk ke kampus aku itu dapat beasiswa juga 100% gitu. Jadi kayak sampai lulus oh, sudah bisa, kalau enggak kan mahal banget ya. Jadi aku juga males gitu. Tapi karena dapat beasiswa, akhirnya dapat kesempatan ini ya alhamdulillah. keren banget ya ini Raka. Aduh dari tadi nih aku ketemu Raka. Sumpah keren banget. Pasti kalian juga gak sabar Nah banget ya itu buat harus harus nanti ya. nonton Harus nanti. nonton banget. Karena tadi kita juga di backstage nih. Kita udah ngobrol-ngobrol cukup banyak ya. Iya benar Nah, bang. makanya kalian juga nanti harus nonton, harus lihat kelanjutannya kayak apa. Betul. Nah, ini juga aku kayaknya pengen nanya nih. Kan tadi mulai bisnisnya itu dari insting ya. Missing. Waktu SD insting, terus Setuju. ngebantu, akhirnya dapat gede, Betul. terus dilanjutin sampai Sampai sekarang. sekarang. Nah, kira-kira akhirnya nih
yang sekarang mau di-spill aja, bisnis apa dan kayak gimana Oke, mulai salah satu bisnisnya Raka, karena oke. bisnisnya lumayan banyak nih guys. Iya, dan aku tuh termasuk orang yang nyobain semua market behavior kayak aku nyobain skincare, aku nyobain clothing, aku nyobain F&B, aku nyobain startup, aku nyobain semua hal gitu. Nah, cuman kenapa aku ngejalanin itu karena ya aku pikirnya gini sih, ya masih muda ngapain konsisten gitu. Karena intinya cobain semua hal, jadi tahu karakteristik marketnya kayak gimana dan lainnya ketika nanti kita udah punya tuntutan anak, istri, itu kita udah tahu Udah. harus naruh yang mana gitu. Kadang kalau kita fokus di satu, ya nanti ketika nanti tumbang dan lain-lain susah lagi buat belajar di yang lain. Nah, aku sekarang lagi jalanin Desa Plus. Desa Plus tuh Apa nih Desa Plus? Desa Plus tuh kayak startup agrikultur gitu. Jadi kayak kalau jualan sayuran buah-buahan, nanti tinggal beli di online gitu, nanti ada pilihannya mau dari desa mana gitu. Jadi itu startupnya kecelakaan juga. Aku tuh awal Desa Plus tuh ikut, aku kan ospek kan. Terus temen aku tuh ada ngajak buat lomba di IPB Bogor, lomba startup gitu. Dari 50 startup nasional, kita juara 2, kalah sama UI semester akhir. Diwajar lah ya kita. Iya, Kadang kita tapi masih maba udah banget, keren banget sih masih itu maba juga. banget dan lain-lain. Nah, dari situ rame, aku rame viral di TikTok, hampir hashtag Desa Plus tuh bisa 7 juta viewers. Ini Jadi yang suka lihat TikTok nih, ini tahu nggak makanya nih Desa Plus? dan itu tuh keburu viral dan di situ tuh aku tuh bukannya senang tapi malah tertuntut gitu karena Iya. making a startup tuh kan nggak segampang itu gitu. Makanya ketika itu yang harusnya developing, creating dan lain-lainnya itu lama banget bisa setahun 2 tahun ini dituntut harus 2 bulan itu jadi karena bayangin 7 juta orang udah ada di depan mata kita ya kan tapi kitanya belum siap apa-apa gitu jadi nggak ada convert to selling. Nah di situ akhirnya dibutuhkan mental yang kuat untuk menghadapi orang yang punya Desa Plus ya, orang yang punya Desa Plus ya, tapi di situ tertutup juga buat jalanin dan jalan juga gitu akhirnya. Wow, keren banget nih ya. Jadi Iya, dari tuntutan tadi, tapi emang bener ya ketika iya. kita berhasil, Nah itu yang berat itu adalah tuntutan dan ekspektasi orang setuju, lain. Jadi setuju. kita termotivasi nih buat Betul. maju terus gitu ya, Iya, buat wujudin bisnisnya tadi, Raka. itulah Nah, Desa Plus. Kakak nih, bisa ada beberapa ya yang kita spill adalah Desa Plus. Mungkin nanti yang beberapa Kayaknya yang sekarang lagi lainnya, developing tuh namanya Lemon Day. Lemon Day itu oh ada aku juga nih. bener-bener full branding jadi kayak minuman lemon gitu. Jadi basicnya lemon. Nanti tuh kayak banyak variannya. Nah sekarang udah franchise ada mau 5 cabangan lah gitu. Wow, keren banget nih. Tapi itu nanti mungkin kita spill waktu Siap acara tanggal aman 4 gitu ya. man. Iya. Tanggal 4 nanti itu bakal di-spill lagi beberapa bisnis Raka yang lain selain Desa Siap. Plus. Makanya kalian harus nonton. Beneran ini seru banget, aku dari tadi ngobrol sama Raka. Nah, ini kan bikin bisnis beberapa banyak, pasti kan ada tantangannya dong. Betul. Nah, kira-kira apa sih yang sulit? Boleh spill tipis-tipis aja ya. Karena kalau misalkan mau full, ikut nanti. Iya lah Tanggal 4 4 ya. Spill tipis-tipis aja. kayak rintangannya lah ya. Satu sih permasalahannya mah usia. Karena kalau kita masih umur muda tuh, wah gambling lah, mental lah, semua lah dan lain-lain. Itu yang harusnya jadi problem kita yang harus kita solve duluan gitu sebelum kita mikirin Iya, we have to business apa dan lain-lain gitu. Tapi kita damai sama usia kita dulu itu baru bener gitu. Nah, aku kan sempat ikutan kayak tes mental age gitu-gitu kan. Terus kayak pas mental age keluar tuh aku ternyata mentalnya umurnya 44. Nah, di situ tuh aku bukannya seneng kayak wah aku tuh dewasa gitu ya kayak enggak gitu lah gitu ya. Tapi aku tuh malah sakit hati karena harusnya aku tuh kayak anak 19 tahun pada layaknya gitu. Jadi mental age aku tuh harusnya 19 tahun gitu, iya. bukan 44. Nah, makanya di situ aku benerin. Jadi intinya mah usia sih gitu. Usia ya, Kita karena harus damai sama usia kita. Kalau emang lagi kuliah ya kuliah aja gitu. Kalau emang berani buat bisnis ya beraniin gitu. Jadi intinya permasalahan pertamanya ya usia. tapi emang bener ya, Maksudnya kan usia-usia kayak kita kalau yang lain lagi kan bahasnya ya kita terdampak COVID, kita terdampak ini, tapi kok yang ini ya usia usia, aja tapi emang gitu. bener usia-usia kita ini lagi rentan banget Benar, untuk ya tekanan, tekanan terus dan nyari lain. jati diri kayak apa, handle Betul, emosi sendiri, betul. gimana sama orang Mental lain. health dan lain-lain. Di samping itu kita Iya, harus sambil handle itu bisnis tadi makanya ya, gitu. bisnis yang kompleks banget. Setuju Tapi kalau aku mau bilang sih bisnis tuh kompleks. Setuju nggak banget, Kak? setuju. Kompleks banget. Karena kan ada orang nih yang menarik nih ya dari bahasan Raka nanti. Orang tuh kan biasanya kalau bilang soal bisnis, ya bisnis tuh bagus Gampang. gini-gini gampang. Nah, Raka tuh bakal ngangkat bisnis dari sisi yang lain. Nah itu, Ini yang unik yang mungkin jarang teman-teman lihat di podcast-podcast lain atau juga di webinar seminar lain. setuju. Ya nggak sih Betul. Kak? Ya Jadi kan? kayak aku pengen kayak nih kalian tuh terlalu terbutakan sama point of view bisnis yang seperti itu gitu. Jadi kalau kalian
lihat realistisnya tuh, ya aku kan basicnya on pengalaman ya, karena Mm-mm. berdasarkan teori, berdasarkan pengalaman, berdasarkan pelajaran atau apapun, aku nggak bisa gitu. Nah itu jadi akhirnya aku jalanin itu ya dengan ya realistisnya itu gitu. Realistis nih. Ini bisnis yang realistis Nah ya. itu, Jadi ini beneran baru banget. Karena kan orang tadi ketika kita sharing, ketika kita nge-share adalah bisnis yang bagus-bagusnya. nah itu, Tanpa tahu bisnis tuh ada setuju. hal-hal sulitnya juga yang mungkin kita harus tangani ya Nah itu, tadi. bener. Nah, maka dari itu nanti kalian harus nonton banget nih, Siap, harus datang banget tanggal 4. tanggal 4 ya. Raka bakal jelasin itu biar apa? Biar kalian ketika mau mulai bisnis udah siap, udah tahu nih gimana susahnya bisnis. Jujur, aku juga mahasiswa bisnis, sebagai mahasiswa bisnis, kalau misalkan orang nanya soal bisnis, aku nggak cuman kasih tahu baiknya aja. Iya, Aku bakal kasih tahu gimana sulit-sulitnya biar ketika mulai udah siap. iya. Nah, makanya kalian harus nonton. Nah, ini ngomongin soal mau mulai bisnis, langkah-langkahnya kayak apa sih kalau Raka sendiri? Kayaknya Tapi tanggal 4 kayaknya sih itu. tanggal 4 Tanggal ya, 4 itu sih. biar biar seru nih kalian nonton langkah-langkahnya tanggal 4. Terus juga aku penasaran nih, kalau misalkan Raka sendiri ya, ini spill tipis juga, biar nanti ya fullnya tanggal 4. Ingat tanggal 4 full ya. Raka gimana sih bisa handle semuanya? Kan tadi kita ada permasalahan yang soal usia yang kayak misalkan Ya, harus how nge-handle to diri sendiri, terus handle-nya lah ya, kuliah, gitu semuanya. terus bisnisnya yang banyak, gimana sih cara handle-nya? Nah, sebenarnya handle-nya gini sih, kalau aku pribadi tuh, sebenarnya intinya adalah kenal sama bisnis kita sendiri gitu. Kadang kita punya bisnis tuh kita nggak tahu goals-nya tuh apa gitu. Kalau aku tuh kadang waktu SMA tuh aku pengen beli iPhone terbaru pada masanya gitu, pakai duit sendiri. Nah itu gimana cara dapetinnya berarti sehari harus habis berapa cup, ya kan? Nah sehari harus habis berapa cup dan aku gimana cara mencapai iPhone terbaru pada masanya pakai duit sendiri, ya itu harus dicapai gitu. Karena nggak ada bisnis yang berkepanjangan gitu. Bohong kalau ada orang yang bilang bisnis tuh berkepanjangan loh gitu. Ini tuh sustainable bisnis enggak. Bisnis tuh per hari gitu. Per hari kita targetin dapat berapa ya dapat gitu. Kalau kita nggak dapat ya nggak dapat gitu. Berarti effort kita dan lain-lain itu kurang buat dapetin itu. Nah dari situ kalau kita tahu goalsnya itu semua bisa dikontrol gitu. Kita tahu nih kita mau beli Mercy gitu. Hmm. Oke berarti sehari itu kita harus dapetin omset segini gitu. Nah, itu bisa dikontrol gitu. Kalau bisnis kita yang ini udah bisa mencapai, bisnis yang ini belum, berarti kita tinggal fokus ke yang bisnis ini kan. Nah, itu sih. Oh, targeting ya, berarti kita harus punya Kontrol sih target gitu. sama ngekontrol Iya kayak itu. gimana biar kecapai. Karena Tuh. emang benar sih, kadang orang bilang ini bisnis berkepanjangan. Enggak ada. Sementara kita sendiri sehari-hari kita nggak tahu kejadian apa yang bakal Nah itu. terjadi ke depannya. Aku kan baca Makanya, buku The Black Swan kan. Nanti aku bahas juga di tanggal 4. oh ini seru juga ya. Jadi Makanya nanti beneran harus nonton banget nih. jadi jangan pernah menciptakan strategi gitu. Waduh. Ya, Wow, itulah. ini seru nih. Udah penasaran. Kalian udah penasaran nggak? Aku jujur dari ini udah penasaran banget nih. Makanya. Makanya datang ya, Iya, biar ngobrol langsung sama Raka. Terus kalau misalkan kalian punya pertanyaan, punya apa, nanti juga boleh ya. Ada Iya. sesinya kan? Ada. Ya, boleh disiapin. Terus nanti jangan lupa nonton juga. Nah, yang terakhir nih ya kayaknya. Karena buat step-step langkah-langkah gimana memulai biar kita sekalian nanti. Setuju. Terakhir nih, ada nggak sih pesan buat penonton gimana biar mereka buka potensi buat memulai bisnis? Oke. Jadi pesan-pesan buat teman-teman apa ya anak-anak muda di luar sana yang mau start a business. Selalu aku bilang kalau anak muda tuh jangan bisnis gitu. Kalau misalnya ngadepin customer kitanya belum siap. Kalau misalnya omset kita nggak sesuai itu belum siap gitu diri kitanya. Nah intinya ya anak muda jangan bisnis gitu. Kalau misalnya hal-hal yang kayak gitunya aja kitanya belum bisa damai gitu. Nah makanya damai dulu sama diri kitanya sendiri, bisnis kitanya kenalin dan lain-lainnya baru ya start a business gitu. Karena kalau start bisnis duluan ya akhirnya chaos juga gitu. Karena diri kitanya belum siap gitu. Intinya ya anak muda jangan bisnis gitu. Anak muda jangan bisnis. Ini bisa ini ya. Jadi tagline anak muda jangan bisnis kalau belum siap. Tapi yang benar handle diri sendiri dulu ya. Nah, buat lanjutnya nanti kayak apa ke depannya, kita obrolannya kayaknya bakal seru banget, bakal luas banget. Siap. Tapi nanti ya, sekali tanggal lagi tanggal 4. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Raka. Ingat nonton talk show-nya di Dilanfest karena temanya juga seru banget. Betul. Mungkin sekarang udah sampai di sini dulu aja Siap, kali ya. Aman. Ini kayak anak muda banget ya, Gen Z banget. Sampai di sini dulu aja gitu. Siapa nih yang suka bilang kayak gitu? Ditunggu aja nanti Ya, tanggal 4. ditunggu aja ya, tanggal 4. Dah. Bye Pips. Oh ya, kita manggilnya Pips. Oh, bye Pips. Oh, kita bikin toast juga nih. Oh ya. Kita bikin toast ya karena anak muda banget. Gen Z banget. Gen Z banget. Oke.